يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk belajar bersama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan keikhlasan buat kita semuanya, dengan harapan apa yang kita amalkan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, hadis yang keberapa malam ini? Masih ke-25 ya. Tentang apa hadisnya? Keutamaan sedekah dan zikir ya. Keutamaan sedekah dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan terakhir insyaallah, karena tinggal sedikit berkaitan dengan hadis ke-25 ini, kita baca bersama dulu supaya kita masih ingat isi hadis yang ke-25 ini. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba al-duthur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'rufi shadaqah wa nahyin an munkarin shadaqah
wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wisrun. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Ya. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis ke-25 ini. Di pertemuan yang kemarin Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui beberapa faedah yang bisa kita ambil, misalnya pentingnya zikir bagi hati kita. Pentingnya zikir bagi hati kita. Seperti apa Bapak Ibu sekalian? Adzikru lil qalbi kalma'i lisamak. Zikir untuk hati ya, sebagaimana air untuk ikan ya. Maka bagaimana kita melihat ikan tanpa air, demikian juga bagaimana melihat orang yang tanpa zikir, maka hatinya pasti ada sesuatu yang tidak beres ya. Berarti betapa pentingnya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis ini disebutkan beberapa ucapan zikir yang manakala itu bisa menjadi sedekah buat kita. Artinya sedekah untuk diri kita sendiri. Seperti tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Ya, tidak disebutkan, dan ada kalanya zikir tersebut berkedudukan sebagai sesuatu yang wajib. Contohnya apa? Takbir menjadi wajib pada saat apa Bapak Ibu sekalian? Takbiratul ihram, nggih. Kemudian menjadi sunnah, satu yang mustahab, zikir setelah sholat, ya. Dan yang mutlak adalah zikir yang kita ucapkan setiap saat. Contoh beberapa zikir seperti itu. Kita lanjutkan ya. Faedah yang selanjutnya. Isbatu qiyasil aksi. Ini agak mikir seketik ya. Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada suatu qiyas. Qiyas niku napa Bapak? Mudahnya napa? Qiyas itu napa? Perumpamaan, analogi ya. Perumpamaan atau analogi biar enggak mumet-mumet ya. Qiyas niku analogi atau perumpamaan. Adanya penetapan, adanya perumpamaan yang terbalik, perumpamaan yang terbalik, yang lawannya. Isbatu qiyasil aksi wa huwa i'ta'u syai' nakidul hukmi nakidihi lisubuti nakidi illati fihi. Yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hadis ini menetapkan adanya qiyas terbalik, qiyas aks, qiyas perumpamaan yang berlawanan. Sangat dipahami ya? Contohnya, ya Rasulullah, apakah saya melampiaskan syahwat saya kepada istri adalah sedekah? Maka Rasulullah menjawabnya langsung menjawabnya adalah kebalikan dari yang ditanyakan tadi. Bagaimana kalau orang itu meletakkan atau melampiaskan syahwatnya pada sesuatu yang haram? Bukankah akan mendapatkan dosa? Iya, itu adalah perumpamaan yang terbalik dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sangat dipahami ya? Rasulullah tidak langsung menjawab iya, akan tapi beliau menggambarkan sesuatu yang kebalikan dari hal tersebut. Namanya qiyas aks. Ya, perumpamaan yang terbalik atau perumpamaan sebaliknya, lawannya.
isbatu qiyasil aksi wa huwa ita'u syai' naqidu hukmihi naqidihi lisubuti naqidi illati fihi, yaitu penetapan qiyas aks dengan memberikan sesuatu yang berlawanan untuk menetapkan hukum ilatnya. Hukum ilat itu hukum alasan sesuatu yang cabang itu ditetapkan hukumnya. Contohnya narkotika kan dari wonten rumiyin nggih. Kan cabang niku. Tapi usulnya sudah wonten apa dereng? Sudah ya. Khomer kan nggih. Makanya itu adalah ilatnya adalah sesuatu yang sama tadi. Nggih. Ada alasan penetapan hukumnya kenapa narkotika itu haram, karena ada hukum utamanya yaitu la tasrabul khamr, ya. Janganlah kamu minum khamr, seperti itu. Wa idahu dzalika, dan penggambarannya, penjelasannya itu adalah fil hadisi, di dalam hadis ini, anna wad al nutfah fil haram mujibun lil wisri. Gambarannya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa meletakkan nutfah saged dipahami nggih, ini ada anak kecil nggih, kita tidak menjelaskan dengan gamblang nanti bisa salah paham. Wa idahu dzalika fil hadis anna wad al nutfati fil harami mujibun lil wisri. Penggambaran di hadis ini adalah meletakkan nutfah di sesuatu yang haram maka akan menyebabkan mendapatkan dosa. Akan menyebabkan mendapatkan dosa. Wa wada'aha fil halali mujibun lil ajri, dan meletakkan nutfah tersebut pada sesuatu yang halal maka akan menyebabkan mendapatkan pahala. Fasabata liwat il halali diddu ma sabata liwat il haram, dan telah tetap bahwa sesuatu yang halal itu lawannya adalah sesuatu yang haram. Fasabata liwat il halal diddu ma sabata liwat il haram. Fal aslu fi hadzal qiyas wa wad'ul haram, dan asal dari qiyas dari hadis ini adalah meletakkan sesuatu yang haram. Asalnya adalah meletakkan sesuatu yang haram, sesuatu pada yang haram. Wal hukmu subutil wisr, dan hukumnya adalah tetapnya mendapatkan dosa. Saged dipahami nggih. Ini kenapa kok asalnya adalah dosa? Karena jawaban Rasulullah adalah bagaimana kalau ada seseorang melampiaskan syahwatnya pada sesuatu yang haram, apakah tidak mendapatkan dosa? Maka adalah asalnya dari hadis ini bisa dipahami fal aslu fi hadzal qiyas wal wad'ul haram, dan aslinya dari qiyas ini adalah meletakkan sesuatu yang haram. Wal hukmu subutil wisr, dan tetapnya untuk mendapatkan dosa apabila meletakkan nutfah pada sesuatu yang haram. Wal illatu kaunuhu haraman, dan ilahnya, alasan penetapan hukumnya adalah sesuatu yang haram. Ini kelihatannya masih bingung ya. Tapi saged dipahami mudahnya adalah kiasnya adalah kias aks, perumpamaan yang berlawanan mawon, nggih. Bahwa Rasulullah terkadang menjawab tidak langsung iya atau tidak, tapi menggunakan perumpamaan yang kadang dengan sesuatu yang sama,
Contohnya kenapa hukum narkotika itu haram? Karena ada sumber utamanya yaitu larangan minum sesuatu yang memabukkan. Tapi terkadang Rasulullah menjawab dengan perumpamaan yang berkebalikan. Contohnya dari hadis ini. Mudahnya seperti ngoten ya. Kita lanjutkan. Husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah nomor pinten? 21 nggih. Husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah niki Bapak Ibu sekalian, bisa kita pahami bahwa Rasulullah ini nak ngajar niku carane pun nggih sae. Husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya metode pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'idohi ma'ashkala bil qiyas, dengan menjelaskan sesuatu yang muskilah, yang ada masalah, yang tidak jelas dengan perumpamaan. Kadang kita kan anak-anak bertanya sesuatu yang tidak jelas gitu, yang rumit. Kalau kita langsung jawab kan agak susah gitu. Lebih mudah dengan perumpamaan. Nah, ini dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qiyas utod, yang niki wonten dua kias nggih, wonten buku niki dijelaskan wonten kalih kias, ada dua macam kias. Nomor setunggal kias utod, kias tor nggih, T O R D, kias utod. Nggih jenengan bisa memakainya nanti nggih. Qiyas utod wa huwa bayanu hukmi syai' bi dzikri hukmi nadirihi, yaitu penjelasan hukum sesuatu dengan menjelaskan hukum padanannya. Contohnya ndek wau narkotika hukumnya haram karena apa padanannya Bapak dan Ibu? Khamr tentunya. Qiyas utod berarti mendatangkan sesuatu yang serupa, yang sepadan. Au qiyasul aks, atau sebaliknya kias yang berlawanan, perumpamaan yang berlawanan. Bibayani hukmi syai' bidzikri hukmi naqidihi, penjelasan hukum sesuatu dengan menyebutkan hukum lawannya. Penjelasan hukum sesuatu dengan menyebutkan hukum lawannya. Contohnya hadis nomor 25 ini. Rasulullah menjelaskan sesuatu yang berlawanan dengan pertanyaan para sahabat. Kalau tidak kias, kalau biasanya kalau kita dulu di sekolah dasar nih Bapak, ini tidak kias ya, tapi omongan biasa nggih. Kalau dulu waktu di sekolah dasar kan ada anak-anak kecil itu naik di atas pohon nggih. Kalau disuruh turun itu tambah naik kan. Mendingan kita wis naik kok sing dhuwur le, ngono nggih. Tambah dia turun ngoten kan nggih. Nah disuruh turun tambah naik kan nggih. Kalau lah nih ya bisa dipraktekkan seperti itu. Nggih. Wis munggah sing dhuwur le, tambah insya Allah tambah turun ya. Kalau disuruh turun insya Allah tambah boten turun-turun. Nggih. Nggih. Nggih janggal arah-arah kan ngoten itu Pak nggih. Kadang kalau dinasihati yang itu tidak ini, tidak ngrungok nggih mboten mirengaken nggih. Tapi nek di agak diunggulke lunjakaken tambah ngatake ya.
Saged dipahami nggih? Kias wonten kalih kias tort wal akas dari buku niki nggih. Walaupun tadi dari penjelasan ulama banyak kias-kias lagi, tapi kita dari sini bisa memahami kias tort adalah mendatangkan hukum yang sepadan, yang sama. Kalau kias aks adalah mendatangkan hukum yang sesuatu yang berlawanan. Faidah nomor 22. Annama dzakarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min a'mali kullihi shadaqatun. Bapak dan Ibu sekalian, dari hadis yang ke-25 ini kita bisa memahami bahwa semua yang disebutkan oleh Nabi dari hadis ke-25 ini adalah sedekah. Semuanya adalah sedekah. Contohnya apa? Ucapan dzikir, terus amal ma'ruf nahi mungkar, terus yang terakhir ya meletakkan nutfah pada suatu yang halal ya, dan hukum sebaliknya. Semua itu adalah sedekah. Ya, semua itu adalah sedekah. Lakin hadis shadaqatu minha wajibun. Akan tapi dari sedekah ini sebagian ada menjadi yang wajib. Wa minha ghairu wajibin. Dan diantaranya juga tidak wajib. Sedekah yang wajib contohnya apa Bapak? Zakat, betul Bapak ya. Zakat termasuk sedekah yang wajib. Wa minha ghairu wajibin, dan diantaranya juga tidak wajib. Wa minha muta'addin wa minha qasir, dan diantaranya adalah yang berbilang dan diantaranya adalah yang sedikit. Sedekah sama infak niku kita bedane napa? Infak itu biasanya kaitannya dengan harta ya, mengeluarkan, berkaitan dengan pengeluaran harta yang kita miliki. Kalau sedekah adalah kullu amal at-ta'at, segala ketaatan ya. Di sini dijelaskan anna shadaqata laha ma'nan khasun wa hiya shadaqah bil mal. Sedekah maknanya khusus adalah sedekah harta. Wa makna amun wa huwa fi'lun umumin ta'at al-qauliyah wal fi'liyah. Adapun sedekah itu makna yang umum adalah segala ketaatan, baik itu ucapan maupun perbuatan. Sangat dipahami ya? Sedekah umum dan khusus. Kalau infak insya Allah berkaitan dengan harta yang kita miliki, pengeluaran harta yang kita miliki. Faedah nomor 23. Anna sahabata radhiyallahu anhum la yatrukuna syai'an muskilan illa sa'alu anhu. Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya sahabat radhiyallahu anhum tidak meninggalkan sesuatu yang muskilah. Sesuatu yang muskilah ini apa gampangannya? Muskilah itu masih belum jelas ya. Tidak meninggalkan sesuatu yang muskilah yang tidak jelas, kecuali pasti sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah tersebut. Anna sahabata radhiyallahu anhum la yatrukuna syai'an muskilan illa sa'alu anhu. Sahabat tidak akan membiarkan masalah dalam agama ini menjadi sesuatu yang tidak jelas, maka pasti akan ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liqaulihim, di dalam perkataannya, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajrun
Ini adalah muskilah kalau kita tidak bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu tersebut. Kinten-kinten kalau ini tidak ditanyakan, jenengan masih menganggap sedekah napa mboten Bapak dan sekalian? Yuk, Rasulullah ada orang yang melampiaskan syahwatnya pada istrinya dikatakan sedekah. Pasti ada pikiran yang aneh-aneh. Makanya waktu itu sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatnya? Ada seseorang yang datang pada istrinya dan melampiaskan syahwatnya, apakah ini termasuk sedekah? Nah, Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut supaya tidak menjadi masalah yang muskilah. Okay. Wa bihi na'lamu anna kulla syai'in lam yas'al anhu sahabatu mimma yudhannu anhu min umuridin fa innahu su'alu anhu bid'ah. Bapak dan sekalian, dari sini kita mengetahui kalau ada sesuatu yang itu tidak ditanyakan oleh sahabat dan itu dikira adalah masalah agama, maka itu soalnya pertanyaan adalah pertanyaan bid'ah. Pertanyaan bid'ah itu berarti bukan pertanyaan dari sahabat. Pertanyaan bukan dalam urusan agama. Saya dipahami ya? Pertanyaan yang tidak muncul di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang ulama berkata pada saat ditanya, ya Imam, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya Imam tersebut menjawab, al-istiwa'u ghairu majhulin. Namanya istiwa itu ghairu majhul, berarti maklum, diketahui bagaimana, ya? Diketahui sudah maklum. Kalau istiwa itu berarti a'la wal tafa'ah, tinggi dan ke atas. Wa kaifiyatuhu majhulin. Dan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diketahui caranya. Wa su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala bid'ah. Artinya para sahabat dulu tidak pernah bertanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Sangat dipahami dari sini? Agak memesredi nggih. Artinya Bapak dan sekalian, dari sini berarti kita harus hati-hati. Wa bihi na'lamu anna kulla syai'in lam yas'al anhu sahabatu mimma yudhannu anhu min umuridin fa innahu su'al anhu bid'ah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa segala sesuatu yang tidak ditanyakan oleh sahabat dari apa-apa yang dikira itu bagian agama, maka soal tentang itu adalah soal yang baru, yang bid'ah di dalam agama. Maksudnya ngoten. Nggih. Contohnya istiwa tadi kan belum ditanya oleh sahabat. Padahal kalau sahabat bisa tidak mempertanyakan istiwa itu pada Rasulullah, sangat bisa, ya. Tapi boten bertanya. Maka soal tentang itu kok ada muncul setelah sahabat tidak ada, ya, tiga kurun terbaik tidak ada, maka termasuk bid'ah soal tersebut. Li'annahu law kana min dinillah, karena kalau itu urusan agama, laqayyadallahu man yas'alu anhu hatta yatabayyana. Pasti Allah akan menunjuki seseorang, akan memberi taufik kepada seorang untuk bertanya tentang hal tersebut. Pasti Allah akan memberikan ilham, petunjuk kepada seorang untuk bertanya tentang hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai agama ini jelas. Sakit nama buatan ini sakit dipahami, ya. Berarti intinya kalau pertanyaan jenengan menawi ngertos wonten pertanyaan, ada sesuatu yang tidak ditanyakan oleh sahabat, padahal sahabat bisa bertanya kepada Rasulullah pada waktu itu, kok tidak ditanyakan? Berarti kalau ada orang yang zaman sekarang bertanya tentang itu, maka termasuk pertanyaan yang bid'ah. Pertanyaan yang tidak pernah muncul pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini agak beda pembahasan ini, agak miring ini sedikit ya. Ini atas-atas ya, karena beberapa pemahaman sekarang memunculkan pemikiran yang seperti ini. Kalau ini kita yakini, terkadang akidah kita bisa salah, tambah fatal nanti akibatnya ya. Contohnya Allah di mana? Allah ada di mana-mana. Niki leres napa mboten? Ya, mboten leres. Ini kan ucapan ringan ya, tapi kaitan dengan iktikad itu hukumnya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Al-Qur'an kalamullah atau makhluk? Kalamullah. Kalau ada orang yang menyatakan makhluk berarti kaitan dengan iktikad, itu juga berbahaya. Makanya dari sini kalau sesuatu tidak muncul pada zaman Rasulullah, baik itu perkataan, ucapan, atau pertanyaan, dan itu baru muncul sekarang, maka kita harus hati-hati. Apalagi sekarang zamannya modernisasi ya. Semua dimodernkan ya, harus hati-hati. Apalagi ya, kita mengetahui beberapa pimpinan kita mungkin ya, dari sisi agamanya juga mungkin belum sesuai dengan yang ajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi hidayah istiqomah, ya, hidayah istiqomah. Wa min dalika, dan contoh dari itu, lamma hadasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan anid dajjal, tentang dajjal Bapak Ibu sekalian. Ini nanti betapa tunduk tawaduknya sahabat kepada agama ini. Lamma hadasan Nabi sallallahu alaihi wasallam anid dajjal, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang dajjal, anna awwala yaumin min ayyamihi kasanatin. Bapak Ibu sekalian, nanti semoga kita tidak menjumpai fitnah dajjal ini ya. Rasulullah menceritakan bahwa hari pertama turunnya dajjal seperti 1 tahun, kemudian seperti sebulan, kemudian seperti seminggu ya. Qalu ya Rasulullah, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadal yaum alladzi kasanatin yakfina fihi shalah wahidah. Karena Rasulullah menjelaskan kalau dajjal turun itu kesibukan dan apa ini ya, gejolak-gejolak itu sangat banyak. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah di hari tersebut, yang mana hari tersebut sebagai 1 tahun, seperti 1 tahun, yakfina bis shalah wahidah, apakah cukup bagi kami untuk sholat 1 waktu saja? Karena fitnahnya begitu besarnya ya. Ya Rasulullah, hadal yaum alladzi kasanatin yakfina fihi sholatan wahidah, apakah cukup bagi kami untuk sholat 1 kali? Faqala la, maka Rasulullah menjawab tidak. Ikdiru lahu qadrahu, maka perkirakanlah sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Karena seperti 1 tahun, sedangkan waktu itu kita kan tidak mengetahui seperti apa waktu itu ya. Maka Rasulullah menjelaskan untuk memperkirakan sesuai dengan ya kemampuannya masing-masing. Dari sini Bapak Ibu sekalian, sahabat tidak langsung menangkap kalau 1 hari seperti 1 tahun, itu berarti kita melakukan ya sesuai dengan pikiran kita masing-masing, atau sesuai dengan ini ada orang yang menjelaskan bahwa seperti 1 tahun itu dinisbatkan atau ditafsirkan itu karena seperti 1 hari, akan tapi lama, karena pada waktu itu orang mengalami beberapa gejala-gejala yang susah. Kalau dajjal turun berarti kan tidak enak ya, berarti banyak fitnah, maka seakan-akan lama. Itu penafsiran orang. Ada yang menafsirkan bahwa lamanya itu karena fitnah, tapi lamanya 1 hari seperti sekarang ini
Tapi sahabat tidak demikian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kasanati di sini seperti apa? Ya seperti 1 tahun. Nah, bagaimana sholat kita? Ya sesuai dengan kemampuan kalian. Perkirakan sesuai dengan kemampuan kalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini ada yang menafsirkan bahwa kasanati ini diibaratkan lamanya karena waktu 1 hari itu banyak fitnah-fitnah, sehingga manusia itu sibuk dengan fitnah tersebut. Contohnya pun ngeten, 1 hari menawi jenengan bahagia, kalau sama jenengan sedih niku lama pundi? Lama pundi? Lama sedih lah ngeten niki. Kenapa kok diibaratkan al-yaum pada awalnya Dajjal turun itu seperti 1 tahun? Ada orang yang tidak paham menafsirkan bahwa karena waktu itu banyak fitnah sehingga orang-orang banyak mengalami ya fitnah-fitnah tersebut yang menyebabkan kesibukan-kesibukannya. Tapi sahabat tidak menafsirkan hal tersebut. Kemudian sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti 1 tahun, akan tapi banyak fitnah di situ. Makanya sholatlah sebagaimana kalian mampu untuk mengerjakannya, diperkirakan. Sangat dipahami dari sini, bahwa dari hadis ini Bapak Ibu sekalian bisa kita pahami bahwa ada sesuatu yang kita pahami harus bertanya pada ahlinya, tidak sesuai dengan penafsiran kita sendiri. Contohnya tadi, istiwa tadi bersemayamnya Allah, kalau kita pahami kan istaula, berkuasa, ada yang memahami seperti itu. Tapi ulama kita tidak seperti itu. Istawa adalah ya kita pahami bahwa tinggi dan ke atas, bukan menguasai. Tapi ada orang yang menafsirkan bahwa istiwa itu adalah istaula, menguasai. Ini yang sangat berbahaya sekali. Demikian juga seperti ini, bahwa sahabat benar-benar menunjukkan paham dari Rasulullah SAW tentang urusan agama ini. Sampai yang kecil ini, kalau kita tidak hati-hati juga bisa menyeleweng dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini agak mikir segede, agak mikir segede. Fakulu syai'in yahtaju ilaihin nasu fi dinihim fa imma an yasdara minan nabi sallallahu alaihi wasallam ibtidaan wa imma an yus'alu anhu. Dan segala sesuatu manusia butuh, ya, dan segala sesuatu di dalam agama ini manusia butuh kepada yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulu syai'in yahtaju ilaihi nasu fi dinihim fa imma an yasdara minan nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibtidaan wa imma an yus'alu anhu, atau pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Berarti Bapak dan Ibu sekalian, kalau dalam urusan agama maka sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu yang Rasulullah ucapkan atau pertanyaan dari sahabat, Kalau dalam urusan agama ini, kalau dalam urusan agama berarti harus ada sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pertanyaan dari sahabat yang akan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma lam yarid 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ibtidaan wala jawaban li su'ali wa huwa mimma yata'allaq bidini fasu'alu anhu bid'atun. Dan apa-apa yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan jawaban atas sebuah soal yang berhubungan dengan agama, maka pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang baru atau pertanyaan bid'ah. Ini pertanyaan bid'ah. Contohnya pun apa mau? Ada seorang yang bertanya kepada seorang imam, bagaimana
istiwa. Ya, bagaimana istiwa. Maka pertanyaan itu tidak pernah muncul pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Padahal sahabat bisa dan sangat bisa bertanya tentang istiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Pak Didi menayankan ini. Poin dari ini Bapak Ibu sekalian bisa dari faedah ke-23 yang terakhir. Faqulu syai'an yahtaju ilaihi nasu fi dinihim fa imma an yasdara minan nabi ibtida'an wa imma an yus'alu anhu. Sesungguhnya segala sesuatu yang manusia butuh terhadap hal tersebut dalam urusan agama, maka itu bisa datang dari Nabi Muhammad SAW atau jawaban dari pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma lam yarid anin Nabi SAW ibtidaan, dan apa-apa yang tidak datang dari Nabi Muhammad SAW wala jawaban lisu'ali, dan bukan jawaban atas soal kepada Nabi Muhammad SAW, wa huwa mimma yata'allaq bidin, dan apabila itu berhubungan dengan agama, fasu'alu anhu bid'ah, maka soal tentang tersebut, pertanyaan tentang tersebut adalah pertanyaan yang baru, pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul islama dina, ya, Al-Maidah ayat yang ketiga. Wa min dzalika ma yaf'aluhu ba'dul mutanatti'ina fi asma'illahi wa sifatihi. Niki agak mikir mulai nggih. Niki harus penjelasannya agak mendetail nggih. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Wa min dzalika ma yaf'aluhu ba'dul mutanatti'ina fi asma'illahi wa sifatihi. Dan ada sebagian orang, ya, dari penipu di dalam asma, nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min dzalika ma yaf'alu ba'dul mutanatti'ina fi asma'illahi wa sifatihi. Dan di antaranya apa yang dilakukan oleh orang-orang penipu di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus hati-hati, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan nama dan sifatnya, berarti kalau ada orang yang mengingkari, menambahnya atau menguranginya, berarti adalah sesuatu yang menyeleweng dari agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Au ba'dul mutanatti'ina fi maja'al khabaru anhu min ahwali yaumal qiyamah, atau sebagian pembohong, penipu yang mengabarkan tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Ini tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Contohnya hari kiamat terjadi pada tanggal ini, ya, bulan ini, jam ini dan sebagainya. Atau nanti seperti ini, yang mana hal tersebut belum pernah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kabarnya dari mana, ya? Wonten tiyang, ada orang yang tahu kabar tentang hari kiamat, yang kabar itu tidak datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti harus hati-hati. Ini harus hati-hati. Makanya Bapak Ibu sekalian, iktikad berkaitan dengan iktikad itu harus kita yakini benar-benar datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kan ada kajian tentang hari kiamat ya. Nanti ada prediksi hari kiamat terjadi pada hari ini, ya, jam ini, tanggal ini dan sebagainya. Atau kejadiannya seperti ini. Yang itu apabila tidak datang dari Rasulullah, itu berarti dari setan ya. Dari golongan penipu yang dibisikkan oleh setan. Maka kita harus berhati-hati. Faqad yakunul amalu bid'ah wa fa'ilu laisa bimutaddi'in li'annahu la ya'lam. Bapak-Ibu sekalian, makanya harus hati-hati menawi yang sebagian kita mungkin sudah mengenal sunnah. Terkadang orang melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Rasulullah bukan langsung mubtadi, pelaku bid'ah. Tapi ya kita harus hati-hati melakukan atau berbicara itu pada orang lain. Barangkali orang melakukan bid'ah itu karena tidak mengetahui ilmunya. Faqad yakunul amalu bid'atan wa fa'iluhu laisa bimubtadi'in li'annahu la ya'lam. Terkadang orang melakukan sesuatu yang tidak disunahkan oleh Rasulullah itu bukan karena dia yakin, tapi karena ikut-ikutan barangkali ya, atau karena tidak mengetahuinya atau yang lainnya. Dan ini harus hati-hati ya. Terkadang kita karena semangatnya 45 ya atau 86, terkadang sesuatu orang ya, apabila kita melihat orang lain melakukan sebuah amal yang tidak sesuai dengan Rasulullah, langsung dikatakan mubtadi, pelaku bid'ah. Padahal kita tidak mengetahui apa keyakinan yang ada di dalam dada orang tersebut. Entah itu barangkali orangnya belum mengetahui ilmunya ya. Jangan langsung dikatakan pelaku bid'ah. Atau penafsirannya salah dari hadis Rasulullah tadi, maka jangan langsung dikatakan sebagai pelaku bid'ah. Harus cross check terlebih dahulu. Ya, harus cross check lebih dahulu. Faqad yakunul amalu bid'ah wa fa'ilu laisa bimubtadi. Li anau la ya'lam au li ta'wilin au ma asbaha dalik, atau dia mentakwilkan agama ini ya, sehingga dia melakukannya padahal hatinya tidak berkeyakinan itu sebagai sebuah amalan yang datang dari Rasulullah SAW. Ini agak panjang ya. Intinya Bapak-Ibu sekalian, poinnya adalah wa ma lam yarid anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ibtidaan wala jawaban li su'ali wa huwa mimma yatalaq bidin fasu'alu anhu bid'ah. Bahwa segala sesuatu yang tidak datang dari Nabi Muhammad SAW atau bukan jawaban dari soal yang mana itu berhubungan dengan agama, yang mana hubungan dengan agama ya. Kalau selain agama silahkan, tapi kalau bukan ya, kalau berhubungan dengan agama harus dari Rasulullah SAW. Atau pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka soal tersebut adalah sesuatu yang baru yang belum dikerjakan oleh para sahabat. Atas-atas nggih. Kalau nak ngibaratke niki Bapak Ibu sekalian, perkara di dalam yang baru dalam agama, contohnya adalah kalau kita kerja di perusahaan. Insya Allah kalau kita kerjanya sesuai dengan SOP itu lebih aman. Ya. SOP-nya seperti ini kita kerjakan. Ya, kemudian laporan ke atasan juga lebih mudah ya, dibandingkan kita ada SOP-nya, kita menafsirkan sendiri SOP yang sudah dibuat perusahaan tersebut tanpa bertanya kepada atasan kita atau membuat SOP tersebut. Kira-kira kemungkinan untuk salah mentafsir adalah sangat besar ya. Makanya kalau kita sudah ada SOP-nya bahwa agama itu datangnya dari Rasulullah SAW, ya sudah, kita ikuti saja. Ketimbang kita amal banyak tapi sesuai dengan penafsiran kita sendiri dan belum ada kabar atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Fatihah intinya adalah jenengan minta ihdinas syiratal mustaqim. Dari alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah
muqaddimah saja. Intinya di dalam ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus berarti sesuai dengan apa? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti sampun cekap ya, bahwa Rasulullah sudah pasti mengajarkan semua apa yang dibutuhkan oleh orang di dalam beragama ini. Faedah terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini faedah terakhir dari hadis yang ke-25. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu darabal masalah. Tatkala beliau memberikan perumpamaan, alladzi yang mana perumpamaan tersebut yaqtani'u bihil mukhatabu. Dengan permisalan tersebut menjadi tenanglah orang yang bertanya. Wahada min husni ta'limi an tuqarriba wahada min husni ta'limi an tuqarraba al-umuru al-hissiyatu bil umuril aqliyah. Dan ini adalah baiknya pengajaran dengan pendekatan sesuatu yang ada di benak ini ya, kita jelaskan dengan sesuatu yang masuk akal ya kan? Sesuatu yang masih ada perasaan-perasaan itu kita jelaskan sesuatu dengan yang akal, yang masuk akal. Contohnya jenengan kalau menjelaskan masuk akal kan lebih mudah ya, lebih bisa diterima. Makanya Rasulullah juga memakai hal tersebut, bahwa terkadang kita bisa menjelaskan kepada orang lain dengan sesuatu yang masuk akal. Wadzalika fi qaulihi, demikian di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ara'aitum law wadu'aha fil haram akana alaihi wisrun. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya dia meletakkan pada sesuatu yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian juga kalau dia meletakkannya pada hal yang halal, maka baginya adalah pahala. Ini adalah dengan akal ya, penjelasan dengan akliyah, sesuatu yang masuk akal, bukan hanya perasaan saja. Berarti bisa dipahami ya, bahwa terkadang kita bisa menjelaskan kepada orang dengan masuk yang akal. Misalnya Pak Surya ya kemarin menjelaskan kalau pelaku riba kalau dijelaskan dengan sesuatu yang grambyang itu kan masih ini ya. Tapi kalau dijelaskan kapan ya kamu mati besok, itu kan langsung cespleng Pak ya. Masuk akal. Oh, besok kalau saya mati kapan tobatnya gitu Mas. Kan akalnya bermain kan ya. Ya contohnya seperti ini ya. Wadzalika fil qauli ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wisrun. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ya. Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa kita pelajari pada malam hari ini. Beberapa poin yang penting, yang mana pada hadis ini kita belajar tentang keutamaan sedekah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya keutamaan tentang sedekah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila kondisi kita saat ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum mempunyai kemampuan sedekah dengan harta, maka jangan putus asa. Rasulullah SAW sudah menjelaskan banyak jalan untuk bersedekah. Misalnya dengan zikir, kemudian dengan amal ma'ruf nahi munkar, kemudian dengan ya mendatangi istri-istri kita. Ya, itu termasuk sedekah, yang mana itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga pentingnya kita untuk memahami bahwa agama ini adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Semoga ini yang bisa kita ambil pada malam hari ini, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Poin penting niku nggih, zikir, sedekah.
zikir, sedekah. Semoga apa yang kita pelajari pada beberapa pertemuan ini mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi amal soleh kita, sehingga kita bisa dimudahkan untuk mengerjakannya, dan semoga kita dimudahkan hisabnya nanti pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semuanya dan memberi taufik kita sampai hari kiamat dan menjadikan kita istiqomah di dalam agama ini, dan khususnya hati-hati apabila ada sesuatu yang itu tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal-hal yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.